Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Ibu Tarida Nurhayati Sinaya. Saya adalah CGP asal Kota Palembang, angkatan yang ke-7. Saya berdinas di SMP Negeri 9 Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan, refleksi, dan strategi yang berdasarkan dengan materi modul 1, yaitu pendidikan berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Murid sejatinya lahir bukan seperti kertas kosong, tetapi kertas yang sudah ada tulisannya tetapi terlihatnya samar-samar. Nah, peran kita sebagai seorang pendidiklah yang menebalkan tulisan tersebut, sehingga bisa memunculkan perilaku-perilaku baik anak-anak dan menutupi perilaku-perilaku buruknya. Pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang pada anak, sehingga tercapai tujuan mereka hidup selamat dan bahagia. Dalam menuntun, kita perlu mempertimbangkan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam di sini artinya adalah kita perlu mempertimbangkan minat, bakat, karakteristik anak dalam membuat suatu pembelajaran. Nah, artinya apa? Pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan anak, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan itu menyenangkan. Apabila sudah menyenangkan, maka keadaan pembelajarannya pun menjadi kondusif, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Kodrat zaman. Nah, di dalam mendidik anak, kita perlu mempertimbangkan kodrat zaman. Artinya, kita mempersiapkan anak-anak kita, murid kita, itu baik dalam keterampilan maupun pengetahuan yang disesuaikan dengan zamannya. Artinya seperti ini. Seperti zaman sekarang ini, pembelajaran sudah menggunakan IT, ya, sudah menggunakan zaman teknologi canggih. Maka sebagai pendidik kita pun harus bisa mengupgrade diri menjadi seorang pendidik yang zaman sekarang. Di dalam mendidik, kita perlu memahami anak, kita perlu memahami karakteristik anak, sehingga apa yang kita berikan pada anak-anak itu sesuai pada porsinya dan kita tidak salah asuh, sehingga tujuan dalam pendidikan bisa tercapai. 3 filosofi Ki Hajar Dewantara yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Artinya, sebagai seorang pendidik, kita merupakan contoh dan tauladan bagi siswa kita. Maka kita harus memberikan perilaku-perilaku baik bila kita ingin memunculkan perilaku baik pada anak-anak. Seperti misal, datang tepat waktu atau di awal waktu. Ini merupakan contoh yang sangat baik kalau mau mendisiplinkan anak datang pagi. Kemudian bagaimana kita ikut sama anak-anak di dalam semua kegiatan. Yang kedua adalah Ing Madyo Mangunkarso. Sebagai pendidik, kita berada di tengah-tengah. Kita bisa memberi motivasi, kita bisa sebagai teman buat mereka. Dengan melakukan pendekatan sebagai teman, keluh kesah mereka, kesusahan mereka, mereka bisa menyampaikan dengan tidak takut. Jadi kita tahu kondisi anak seperti apa. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya, sebagai seorang guru, kita harus mampu mendorong anak untuk tampil ke depan. Kita harus mampu memberikan motivasi, kita harus mampu memberikan semangat, mendorong mereka untuk maju ke depan. Dalam mendidik, dekatilah anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan hati yang suci dan ikhlas. Sehingga dengan seperti ini, kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada murid kita dan bisa menghasilkan siswa-siswa yang luar biasa, selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, banyak hal positif yang sudah saya dapatkan. Modul ini bermateri tentang pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Perubahan yang saya rasakan yang pertama adalah saya merasa punya semangat baru. Saya punya motivasi baru untuk mendidik anak-anak dalam pembelajaran dengan menggunakan pemikiran-pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya lebih disiplin lagi dalam masalah waktu mengajar. Jadi dalam hal kedatangan lebih awal, kemudian di kelas pun mengelola pembelajaran itu disiplin dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian
lebih banyak berinteraksi lagi dengan teman-teman sejawat dalam mempersiapkan pembelajaran, baik pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran yang di luar kelas, ataupun pembiasaan-pembiasaan yang sering dilakukan di dalam sekolah kami. Nah, contoh nyata aplikasi atau penerapan daripada dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami adalah itu saya bagi dua tempat. Yang pertama adalah pembelajaran anak-anak secara bersama-sama di luar kelas itu dengan pembiasaan-pembiasaan yang telah dilakukan di sekolah kami. Nah, yang telah dilakukan oleh sekolah kami pertama adalah pembiasaan jam ke-0. Bagaimana terjadinya? Bagaimanakah peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi pada jam ke-0? Saya akan tampilkan foto-foto berikut ini. Pembiasaan pada jam ke-0 ini diikuti oleh semua warga sekolah, yang diawali dengan mengaji bersama, sholat duha, kemudian nanti ada tausiah, diakhiri dengan doa bersama. Nah, sebelum mereka duduk bersama di atas terpal tersebut, anak-anak melakukan kegiatan bergotong royong untuk membentang terpal secara bersama-sama. Nah, kemudian nanti diakhiri setelah mereka selesai mengaji bersama atau kegiatan jam ke-0 ini, mereka pun akan menutup bersama-sama. Nah, kegiatan ini dapat meningkatkan keimanan ketakwaan anak-anak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menghasilkan budi pekerti dan akhlak mulia. Efeknya, dalam keseharian anak-anak ini mempunyai sifat yang bertanggung jawab, mau membantu orang lain, kemudian anak-anak ini juga bersifat jujur. Kemudian pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, pembelajaran di dalam kelas ini, tahap awal yang dilakukan adalah kita memetakan dulu kemampuan awal anak. Nah, dalam memetakan kemampuan awal anak ini bisa dari minatnya, bakatnya, gaya belajarnya. Jadi kita pertama kali nanti akan melakukan tes diagnostik tentang anak ini karakteristiknya seperti apa. Nah, strategi yang kedua adalah setelah mengetahui karakteristik anak, kemudian kita tahu kemampuan awal anak, kita akan mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian kita juga mencari nanti pembelajaran yang menggunakan strategi-strategi yang menyenangkan, strategi-strategi yang membuat anak-anak aktif dalam belajar, sehingga dalam pembelajaran itu anak-anak ikut serta. Jadi mereka semua bekerja dan bekerja sama dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian di situ juga nanti kita akan tunjukkan bagaimana mereka berkolaborasi antara teman-teman mereka dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda tadi, atau dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda tadi. Jadi banyak macam gaya belajar mereka itu kita penuhi. Persiapan penilaian yang penilaian ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah gambar anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran di kelas dengan praktikum atau eksperimen dengan alat yang dibawa dari rumah menggunakan balon. Demikianlah kesimpulan, refleksi, dan strategi pembelajaran berdasarkan materi modul 1, pendidikan berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan kita tetap semangat mendidik anak-anak Indonesia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.